Pagi. Luar biasa. Baik. Baik ya. Saya ingin mendefinisikan tentang tepuk semangat dulu, boleh? Tepuk semangat. Ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Satu lagi Bu, dari biar nanti cair. Tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta. Ini Bu. Lope. Ya. Cinta. Kita ulangi ya. Tepuk cinta. Baik, alhamdulillah. Iya Bu, ini kita diseminasi bahasa itu. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, baik Bapak Ibu karyawan, rekan-rekan CGP Angkatan 89 dan calon guru penggerak. Di depan saya ini semua adalah calon guru penggerak calon angkatan 11. Amin. Mari kita senantiasa memberikan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan bersama lewat CGP, yaitu kita akan melaksanakan aksi nyata diseminasi 114 tentang budaya positif. Saya Ahmad Irfai dengan Bu Eka dan juga nanti rekan-rekan lain akan saling memberikan informasi apa itu budaya positif. Untuk itu sebelum kita awali dengan tuntutan acara, mari kita buka kegiatan diseminasi aksi nyata 41.4 budaya positif dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadimiyah wa ni'matis sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kami mulai untuk menjadi pemateri, Anda minta mohon bimbingan dari Bapak untuk memberikan sambutan sebagai kepala sekolah. Pada baiklah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terutama Bapak Ibu CGP angkatan 8 dan angkatan 9. Angkatan 8 ada Ibu Siswati, angkatan 9 ada Bapak Ahmad Irfai dan Ibu Eka Setiawati. Bapak Ibu CGP angkatan 9 hari ini akan mempresentasikan dan mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti Bapak Ibu CGP lah yang akan menyampaikan pada kita. Tetapi Bapak dan Ibu, rangkaian kegiatan di guru penggerak pasti akan sampai pada materi bagaimana guru diajarkan untuk menangani segala sesuatunya sebagai guru itu dengan perilaku-perilaku yang positif. Bagaimana menciptakan full culture atau bagaimana menciptakan suasana di sekolah itu untuk selalu berpikir dengan sudut pandang yang positif. Itulah nantinya budaya positif seperti apa yang akan diambil. Maka pada kesempatan kali ini saya sangat menyambut baik pada Bapak Ibu CGP angkatan 9 yang sedang melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Artinya ini memang yang sekarang melaksanakan kegiatan guru penggerak adalah angkatan 9. Tapi saya berharap Bapak dan Ibu yang belum mendaftarkan diri. Bagi yang kebetulan mencoba mendaftarkan diri tetapi belum bisa berhasil lolos, tetap juga bisa melaksanakan kegiatan yang namanya budaya positif dari belajar dari siapa? Dari teman-teman CGP ini. Karena pada dasarnya tidak mungkin seluruh guru di Indonesia itu bisa melalui program pendidikan guru penggerak ini. Karena keterbatasan biaya, pemerintah menyiapkan anggaran, keterbatasan waktu pembimbingan dan sebagainya. Maka tiap sekolah yang sudah punya guru penggerak diharapkan guru-guru penggerak yang ada di sekolah ini bisa mampu tergerak untuk dirinya sendiri dan menggerakkan untuk sesama guru di sekolah itu. Harapan saya Bapak dan Ibu semakin banyak teman-teman yang tergabung di guru penggerak ini, sekolah kita betul-betul seperti
sekolah yang diharapkan oleh anak-anak, oleh orang tua, yaitu sekolah yang mampu melayani anak dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, membimbing dan istilahnya menumbuhkan anak dengan semaksimal mungkin segala potensinya. Di kesempatan kali ini jika nanti saya mohon maaf tidak bisa mengikuti secara utuh baik kegiatan yang dilakukan oleh Bu Siswanti selaku JGP Angkatan 8 dalam rangka diskusi aset maupun Pak Irfan dan Bu Eka di modul 1.4 karena saya juga harus melaksanakan kegiatan pendampingan JGP di SMK 2 Angkatan 8. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi, selamat untuk menikmati perubahan mindset kita, bagaimana cara memperlakukan anak didik kita lebih dengan pendekatan hati, tidak hanya pendekatan dengan logika. Makaten Pak Irfan, Bu Eka, Bu Siswanti, Bapak dan Ibu yang lain, selain saya berdiri, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka sudah memberikan semangat motivasi buat kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum nanti kita lanjutkan materi, ya saya ingin speaking lagi. Jadi kata-kata hari ini adalah apa perasaan saya. Perasaan saya hari ini adalah tertantang. Maka nanti akan teman-teman semua nanti akan menyampaikan satu kata satu persatu tentang perasaan dari kita lagi. Saya mulai tertantang karena di depan banyak yang harus saya kerjakan dan demi untuk memenuhi itu semuanya saya akan semakin termotivasi. Bisa dimulai dari saya sendiri. Saya Ahmad Irfan, saya perasaan ini adalah tertantang. Dari Pak Diva, perasaan hari ini Bapak. Perasaan saya ini rindu. Rindu, dikit-dikit Bapak ya. Perasaan Pak Diva rindu. Pak Asari. Perasaan saya hari ini dan besok masih tetap sedih karena murid kita tidak banyak. Harapannya murid kita banyak biar bayarannya mudah. Baik, satu saya kunci kata-katanya satu saja ya, sedih. Apa tadi Pak? Rindu, sedih. Ayo, hambar. Ingat-ingat ya dengan kata-katanya. Bu Gana, happy. Bu meriam. Merindukan ke saya apa? Oh ya, meriam. Bu Kiki, hancur-hancuran dari sini kata-katanya ya. Baik, bahagia. Oh happy selalu nih Bu. Nani? Antusias maksudnya. Bu Eka? Fun, senang. Mbak Mun? Ceria. Alhamdulillah. Saya mulai tertantang. Saya tertantang sedih. Jadi nanti sedih menunjuk teman-teman yang di depannya. Kemudian sambil berdiri menunjuk siapa, begitu perasaannya yang menunjuk apa. Silakan sekali lagi ya. Saya hari ini perasaan ini adalah sedih. Kalau sedih bukan saya ya. Tertantang, sedih. Pak, jadi Pak saya menunjuk ke teman-teman yang di depan. Ulangi satu lagi. Perasaan saya ini adalah tertantang, sedih. Sampai kepala nah, soal dikasih itu ya hukuman ya. Nah, oh kasih hukuman. Kayaknya kurang. Baik Bapak untuk gunakan sekali lagi kita coba lagi ya. Tertantang, fun. Meriam, boleh meriam. Fun. Antusias gambar. Ayo. Antusias lagi. Lanjut. Meriam.
sedih, oke, ceria, lelah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu Bapak, ini salah satu dari kita agar kita melek ya. Baik, mohon izin kita diberi waktu kurang lebih 15 menit. Aksi nyata di Seminari 114 kita sebetulnya melaksanakan budaya positif. Budaya positif itu apa? Berarti nilai luhur yang kita usung untuk diri kita, untuk sekolah kita, untuk iman kita. Kira-kira itu adalah budaya positif. Bagaimana kita mengucapkan menumbuhkan budaya positif di sekolah? Untuk kali ini kita coba menyampaikan ya. Kita coba akan sampaikan konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, sekitar restitusi. Enggak harus urut, tapi saya ambil yang nomor 6. Posisi kontrol restitusi. Teman-teman, kalau kita mengambil restitusi itu adalah salah satu upaya pemulihan. Ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, mestinya ada yang dimiliki oleh mereka. Di antaranya adalah mereka mungkin butuh rasa senang. Seperti video yang saya buat kemarin, Andis itu ternyata kenapa tidak hadir di hari H? Ternyata dia pengen perasaan bahagianya belum terpenuhi, sehingga dia tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Bisa pengen piknik Pak. Ternyata dia pengen punya kebanggaan, kesenangan. Rasa kesenangan itu berada di 5 posisi kontrol. Di antaranya adalah mereka butuh kesenangan atau kebebasan atau survive. Dia butuh sehat, dia butuh kadang pula kita juga butuh sakit. Di mana-mana juga kita sebagai siswa itu kadang kita senang bergembira, bahkan dituntut untuk punya rasa kebebasan. Nah, posisi 5 kontrol guru yang kita dapatkan hari ini adalah yang pertama, sebagai guru kita harus menjadi yang mana? Coba saya satu sampai 5 itu. Yang pertama penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Saya hitung 1 sampai 3. Kalau saya menjadi guru, saya akan memilih sebagai manajer. Pak Salim manajer. Boleh acak dulu ya. Kalau saya menjadi guru, saya ingin memilih sebagai manajer. Saya menjadi guru, saya memilih sebagai manajer semua ya. Bukan menjadi guru sebagai teman. Insya Allah. Karena teman ya, dirangkul dulu apa ada problem apa. Nah ini yang sudah dilaksanakan oleh Pak Diva. Saya sebagai guru, saya memposisikan sebagai teman. Kalau bisnis kan pemantau. Ya, kalau pemantau berarti posisinya itu kita memantau apakah siswa kita sudah sesuai dengan tugasnya. Kalau sudah, oke ya, jadi kontrol saja ya. Bu Ainun, nah ini sebagai teman-teman di BK. Ya, kalau sebagai guru, saya memposisikan diri sebagai teman. Baik, teman adalah salah satu cara kita agar memposisikan sebagai seorang guru sebagai teman, sehingga kita nanti tidak ada batasan, bisa jadi teman curhat seperti yang sudah diterapkan Pak Nanda juga Pak Diva juga, kemudian ada Bu Ainun dan hampir semua teman-teman juga ada manajer. Kenapa manajer? Berarti bisa mengelola ya, mulai dari awal anak itu bisa mengikuti pembelajaran di kelas sampai dia itu diberikan reward dan punishment. Itu untuk posisi kontrol. Nah, posisi kontrol. Ya, BK akan membantu saya atau langsung melanjutkan BK? Ya, terima kasih Pak. Ini kok langsung posisi kontrol ya Pak ya? Ya, karena masih yang paling. Iya, dari beberapa kegiatan di budaya positif ya, sebenarnya di guru penggerak itu banyak kegiatannya. Salah satunya juga tadi yang disampaikan itu posisi kontrol. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit terkait 5 posisi kontrol guru. Nanti panjenengan bisa melihat video tayangan dari kami ya. Nanti bisa mengetahui membedakan posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol guru yang ketiga yaitu teman, kemudian yang keempat itu pemantau ya. Yang kelima yaitu adalah manajer. Di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yaitu seorang penghukum menggunakan hukum fisik maupun verbal, yaitu seorang guru penghukum. Yang kedua, guru pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, ya,
guru akan bersuara lebih lembut. Terus yang ketiga, teman. Guru sebagai posisi kontrol guru teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif mengajar. Seperti itu. Terus yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau, yaitu bertugas biasanya guru itu memonitor, berarti adalah mengawasi. Yang terakhir yaitu tadi yang disampaikan beberapa teman-teman, ada yang akan jadi guru posisi kontrol guru manajer, di mana posisi ini, posisi terakhir yang terkait manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini bisa ditayangkan videonya, Pak. Nah, monggo Bapak Ibu kita menyimak posisi di manalah kondisi kita itu. Yang tadi posisi penghukum, sekarang ini membuat bersalah. Bisa
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Cik Ibu Bapak yang saya hormati, dari beberapa video tadi adalah tampilan bagaimana sebagai guru kita menerapkan tempat yang mana sudahkah kita merefleksikan diri menjadi seorang penghukum, menjadi seorang teman, menjadi seorang manajer, pemantau, atau justru pemberi kesalahan. Nah, kita akan evaluasikan itu terhadap di masing-masing pelajaran di kelas. Kemudian, saya kembali ke materi yang paling awal, yaitu 5 pokok kebutuhan dasar manusia. Ibu Bapak, 5 pokok dasar kebutuhan manusia seyogianya baik siswa maupun guru mempunyai dasar kebutuhan dan sebagai yang pertama survival. Kita berhak mempunyai rasa untuk sehat, rasa senang, aman, kemudian pakaian. Manakala ada siswa kita yang bisa jadi tidak menggunakan atribut yang tepat, nah bisa jadi mereka ada sesuatu nilai yang tidak dipenuhi, kira-kira seperti itu. Kemudian feel of belonging atau rasa ingin diterima, peduli, berbagi itu menjadi kebutuhan pokok manusia yang kedua. Ya, ini menurut versi DNA ya. Kemudian sebagai murid ataupun guru sama, terutama kita sebagai tenaga pendidik, mereka butuh rasa penguasaan. Penguasaan itu berarti keterampilan di bidang tertentu, ataupun mesti justrunya adalah prestasi atau dia memimpin. Nah, potensi yang ada di kita sangat banyak. Bisa jadi dia potensinya punya prestasi di salah satu mata pelajaran, tetapi satu sisi mereka juga punya kelemahan. Maka ada beberapa nilai yang kebutuhan itu tidak terpenuhi, kira-kira seperti itu. Kemudian kebutuhan lanjut manusia yang kedua adalah kebutuhan pokoknya mereka punya rasa kebebasan, mereka punya rasa kesenangan. Ketika saya memanggil anak yang bernama Aldo dan Zulfikar, saya tanya kenapa pada saat diingatkan oleh teman-teman guru pada saat tidak memakai dasi, kenapa tidak memakai dasi kala itu? Sudah bahwa, terus kenapa saya tanya? Pada saat itu, iya Pak, karena yang lain tidak menggunakan. Atau dalam kalimat yang lain, sebetulnya kita sudah saling mengingatkan dalam bentuk peraturan kelas, peraturan sekolah. Tetapi ada beberapa unsur dia inginnya agak menuju kebebasan. Artinya kita hanya diberi waktu 2 hari Senin sama Selasa untuk menggunakan baju abu-abu, tapi ada beberapa peraturan kelas yang mereka melanggar. Nah itu untuk mendiskusikan itu kita mestinya menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, saya akan mundur lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh dosen salah satunya adalah nilai yang diusung sifat positif yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan seorang individu. Ya, budaya positifnya ada di nomor 2. Baik. Ibu Bapak, sebetulnya yang kita usung dari profil pelajar Pancasila itu salah satunya adalah untuk menumbuhkan anak-anak itu berjiwa kebajikan universal yang mana sudah kita terapkan dalam bentuk religius atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alam Mulia, mandiri, kreatif, dan nalar kritis, berkebinekaan global dan berkembang itu sebetulnya sudah termaktub dan sudah dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara sejak dahulu, sejak beliau menjadi tokoh pendidikan yang terkenal dengan triloginya, yaitu Ki Hajar Dewantara ing ngarsa asung tulodo, ing madya manungkarsa dan tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di belakang memberikan semangat, dan dari belakang juga memberikan sebuah motivasi atau dorongan. Oke, sudah. Teori motivasi, kalau kita belajar motivasi, kita mau mengacu pada diri sendiri. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kita ingin menghargai
menghargai peraturan sekolah, kita ingin menghargai bahwa keyakinan sekolah kita masuk tepat pukul 7 kurang 5 atau masuk 7 itu talarurnya adalah bagi siswa kita akan mendapatkan yaitu punishment, yaitu hukuman. Hukumannya apa? Mereka sholat 12 rakaat. Kalau motivasi intern berarti dia lebih kepada saya ingin menghargai kegiatan sekolah kita dari saya pribadi berusaha untuk tidak pernah telat, kira-kira seperti itu. Jadi supaya saya itu diberikan reward dengan cara apa? Biasanya kalau saya reward kepada anak itu yang datang paling awal, kemudian dia sudah mampu untuk memimpin ibadah, saya minta untuk menjadi imam, begitu kira-kira. Motivasi berlaku yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau kita belajar budaya positifnya banyak. Budaya positif kita itu diantaranya adalah kita minimal mematuhi peraturan sekolah kita sebagai guru. Berarti sebagai guru kita akan merefleksikan diri kita sendiri dengan masuk tepat waktu, absen tepat waktu. Walaupun suatu saat kita absennya itu adalah tidak bisa pukul tepat 7, berarti harus kita berikan konsekuensinya. Ya sudah, nanti konsekuensi sekolah kita adalah mematuhi kegiatan yang berkaitan dengan tepat waktu, disiplin waktu. Kita akan mengikuti konsekuensi di sekolah. Merdeka menurut Gajah Dewan Dorong, merdeka itu artinya adalah tidak memihak, ya, terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Menambahi untuk Pak ini yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Di sini kita bisa membedakan antara hukuman dan dihukum dan ternyata dari saya kemarin kemudian belajar di modul 1.4 bahwa instruktur itu menyampaikan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, maksudnya seperti ini, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima penghargaan tidak efektif. Keenam penghargaan merusak hubungan. Kadang kalau kegiatan dalam satu kelas, nanti yang menang dapat ini. Nah itu ternyata kalau dari hasil kemarin saya dan Pak Ren belajar di budaya positif, ternyata penghargaan itu bisa juga merusak hubungan. Terus kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Ya. Terus yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah seperti halnya kalau dalam kegiatan pembelajaran biasanya ada di awal itu ada kita buat ice breaking. Ice breaking itu biasanya nanti yang terakhir yang menang dapat ini. Nah itu ternyata bukan suatu motivasi. Ternyata adalah penghargaan itu bukan suatu motivasi, tetapi bisa mengurangi motivasi intrinsik diri sendirinya seperti itu. Nah ini untuk masuk ke hukuman atau konsekuensi. Saya khususnya pernah menyampaikan ke anak-anak pastinya ya, tindakan guru saya melakukan biasanya yang tidak mengerjakan tugas saya tulis berapa kali. Nah seperti itu ya. Nah ini kita diskusi sedikit ya Bapak Ibu. Di sini coba kita koreksi bareng-bareng. Ini pilih hukuman ataukah konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Yang ketiga, murid-murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena fisik ya nanti ya sudah. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu untuk perbedaannya. Jadi, ketika kita membedakan hukuman dan konsekuensi, ya, untuk perbedaannya, hukuman itu termasuk identitasnya gagal, jadi bersifat negatif. Tapi kalau konsekuensi itu masih tanda kutip netral, kalau kemarin pas diskusi itu. Nah, maka dari itu ada bahasa berikutnya yaitu restitusi, itu yang positif. Nah, di sini untuk hukuman itu sendiri, yang pertama perbedaannya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Maksudnya seperti itu, kalau dia merasa salah disembunyikan, kadang tidak jujur ya, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Ya, dia konsekuensi karena saya konsekuensi dengan taat peraturan, seperti itu. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Itu kalau ke restitusi ke hal yang positif. Perbedaan yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau konsekuensinya untuk perbedaannya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian di restitusinya yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi dia sudah tahu, oh berarti ini saya salah, saya sadar diri. Makanya kan kalau bahasa itu kan, kalau disiplin itu kan bahasanya kan karena salah satunya adalah taat tata tertib ya, seperti itu. Tapi sebenarnya disiplin itu paling tidak membawa dari disiplin diri. Nah, kemudian untuk dampak ya, perbedaan yang ketiga yaitu yang hukuman, dampak pada murid marah pasnya, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, ini sedikit mungkin masa lalu saya dulu pernah menjadi kosiswaan. Waktu itu saya karena takut gondrong ya, langsung crash. Nah, setelah itu anak nggak mau tahu langsung memecahkan ini apa namanya kaca di kelasnya. Nah, itu ternyata imbasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus untuk kalau kita menggunakan konsekuensi, biasanya anak itu merasa kehilangan hak waktu jeda seorang diri, kemudian penahanan. Nah, kalau kita menggunakan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu dari perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Ini di berat-berat. Nah, saya langsung masuk aja di awal. Nah, paradigma baru. Jadi dari apa yang kami pelajari di modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Jadi pembelajaran saat ini dengan paradigma baru perubahan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya, ya. Berdasarkan data perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian makna disiplin di sini ya, tadi yang sudah saya sampaikan, disiplin itu yang penting tepat waktu, tidak melanggar peraturan, bahasanya anak itu seperti itu. Nah, padahal makna disiplin itu kalau kita bisa menyampaikan ke anak bahwasanya seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tadi sudah disinggung terkait nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang bersifat positif, salah satunya berkaitan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwasanya pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Tinggal terakhir Pak, ini terkait restitusi. Nah, ini kemarin yang menjadi viral, viral apa ya namanya?
materi di budaya positif ya, karena kita tidak semuanya. Oh iya, sebelum masuk di restitusi ke keyakinan kelas, mohon maaf sebelum restitusi itu yang gomnya saja. Nanti biar panjenengan juga kalau mau dibukakan hasil restitusi panjenengan Pak FKI nggak apa-apa. Sebenarnya tadi yang terkait 5 kontrol guru yang terakhir berkaitan tentang kontrol guru sebagai manajer itu caranya merestitusi itu salah satunya seperti itu. Nah, ini kan keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah, jadi dari hasil diskusi itu kami membuat kesimpulan apa yang saya tangkap. Jadi di dalam sekolah memang banyak yang menyampaikan tidak ada poin pelanggaran, karena poin pelanggaran itu mengikat, sifatnya mengikat seperti itu. Nah, makanya sebenarnya dilakukan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibuat di setiap kelas. Nah, seperti itu. Nah, bedanya apa antara keyakinan kelas dengan peraturan? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Nah, seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, itu yang membedakan kenapa. Nah, ini contoh hasil keyakinan kelas. Kalau yang di kelas 11 10 AKL itu sudah saya buat, nanti biar ditempel di mading. Itu sebagai kalau zaman dulu itu kontrak belajar ya. Nah, tapi sekarang bahasanya keyakinan kelas. Cuma tujuannya untuk apa ya? Keyakinan kelas itu biar seolah-olah dari bahasanya itu tidak menakutkan anak. Nah, seperti itu. Nah, ini belum terakhir restitusi, monggo Pak. Cek izin restitusi itu kalau bisa kita ambil mata kata kunci yang paling mudah adalah pemulihan dari anak yang tadinya melaksanakan kesalahan. Kemudian kesalahan itu kita bentuk dalam bentuk segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi sudah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, bantu murid berpikir seperti apa yang mereka ingin, seperti apa tujuan mulia yang mereka inginkan menurut dosen. Nah, ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi minimal memperbaiki antara guru dan murid dari hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita hanya menawarkan sebagai solusi saja, tidak langsung. Jadi yang kita sampaikan di awal, mereka punya hak sebetulnya, hak merasa bebas, berkepuasan gitu ya, hak untuk bisa mengikuti pelajaran, kemudian hak untuk bisa. Kadang mereka sakit, kadang mereka semangat, kadang mereka itu rasa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Ketika saya tanyakan ke Andis kemarin, saya ulas kembali, kenapa tidak berangkat, kenapa milih tidur? Sampai Pak, ingin kebutuhan pokoknya belum terpenuhi sehingga untuk dia itu menggugurkan kewajibannya dengan cara tidur. Jadi ada yang tidak terpenuhi olehnya, dan itu terdetek ketika sudah selesai. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lebih ke karakter itu berarti kebiasaannya ya, kebiasaannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya menjadi lebih baik. Ini Bu, Bapak validasi tindakan. Kalau yang pertama adalah menstabilkan dulu ya. Ketika posisi kan dulu. Ketika saya mengundangkan Andis, maka saya tanyakan adalah Andis, kenapa kok kemarin tidak hadir? Iya Pak, saya ketiduran lewat ya ratus juta kontrak pada saat itu pukul jam 9.30. Padahal kita lembahnya itu pukul 10 sampai 11. Kenapa kok tidak hadir? Padahal sebetulnya jam 10 itu sudah bisa mengikuti. Pada harinya saya panggil, kenapa tidak mengikuti Andis? Salah satu alasannya adalah saya ketiduran dan ada rasa kebutuhan yang dia tidak selama ini tidak terpenuhi. Salah satunya adalah
ya mungkin ada masalah yang selain itu, kemudian juga dia butuh piknik dan lain sebagainya. Selain menstabilkan ketika sudah sadar seperti itu, maka tidak akan sadar memvalidasi kira-kira yang dilaksanakan hadis itu benar atau salah. Kalau hadis sudah merasa, oh iya Pak, apa langkah yang akan ditempuh, lebih semangat lagi, tidak akan mengulangi, justru permintaan maaf itu yang diberikan. Maka ada unsur kata-kata yang kita akan memberikan pada si hadis itu adalah sebuah solusi. Memang haknya murid itu belajar, mereka punya hak yang sama, mereka juga punya kesalahan, tapi ada kalanya kesalahan itu diperbaiki. Jadi ketika yang paling terakhir adalah menanyakan keyakinan peraturan sekolah apa yang sudah dilanggar di dan kira-kira apa yang harus diperbaiki. Peraturannya adalah harus disiplin dan untuk perbaiki dengan minta maaf dengan lebih semangat lagi belajar. Ini sama, stabilkan. Tadi yang paling atas adalah menstabilkan, validasi tindakan, menanam keyakinan. Saya satu punya video, kalau sudah dibuka BK akan otomatis berbagi di sini. Iya. Berbagi. Sudah pernah dibuka belum Bu? Belum ya? Kalau belum berarti saya izin ruang dulu sebentar Bu. Iya. Tidak berjumpa di sini. Oke. Dengan jeda. Kemarin sudah saya setting di WK dan saya melihat begitu karena sudah kita share berbagi. Ini harus saya keluarkan dulu. Nah, WK dia dulu sendiri, kalau sudah dibuka nanti bisa diklik dulu aja. GG. Coba WK lihat, nanti saya lihat di sini projectnya berbagi dengan. Coba diklik aja Bu. Nah, sudah. Kita sebagai belajar IT. Jadi saya mengambil dua kasus. Kemarin yang kasus pertama adalah tertundanya Olimpiade, yang kedua adalah sertifikat. Saya agak memulih ketika kemarin sedikit di depan, kemudian anaknya tuh saya deketin Aldo, kenapa hari ini nggak bawa? Nah, saya tanyakan pertama bukan pertanyaan itu ya, perasaannya apa hari ini? Menyesal Pak, kok menyesal? Kenapa? Itu langsung saya praktekkan. Yang besar tidak pakai hashtag. Yang satu, Zulfikar saya tanya, apa perasaannya? Biasa saja. Saya kaget kok biasa. Maka saya punya ide. Nah ini harus saya segitiga institusi. Ketika sudah saya panggil, sama-sama mereka itu sebetulnya intinya akhirnya mau minta maaf, minta maaf dan merasa bersalah sehingga hari lain tidak akan mengulangi. Yang ingin saya sampaikan adalah mereka mengedukasi diri sendiri dengan cara memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain bahwa kewajiban sekolah Senin Selasa itu ya menggunakan baju abu-abu putih dan haknya adalah menggunakan dasi. Belum masuk. Tidak apa di skip dulu ya. Pada ini kita sudah melaksanakan itu, kemudian pada saat di ending kita minta si Aldo dan Zulfikar ini mengedukasi teman-temannya. Kalau peraturannya menggunakan hari Senin Selasa ya baju tidak boleh dikeluarkan. Edukasi teman yang lain, peraturan taati peraturan sekolah. Nah, kiranya itu yang bisa kita sampaikan mulai dari segitiga institusi yang paling depan kita gambarkan dan kontrol sebagai guru peran apa yang kita sudah lakukan dan budaya positif sekolah, dan kita harapkan teman-teman semuanya bisa mempraktekkan budaya positif sekolah di kelas masing-masing. Saya kebetulan sudah menerapkan di kelas 11 TKJ, kelasnya Andis dan kelasnya Zain dan kawan-kawan. Sudah menerapkan di kelas 10 TJAT 2 berkaitan dengan kegiatan kelas dan juga hak dan kewajiban apa yang dilakukan oleh guru dan murid. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu hasil dari
kurang lebih 2 minggu, setiap modul itu 2 minggu kita belajar. Di situ di guru penggerak itu ada yang pertama biasanya kita kolaborasi dulu dengan teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahan yang ada di sekolah kita itu masih cenderung biasa, tidak terlalu yang begitu ini ya in banget seperti itu enggak. Karena ketika saya ini berbagi pengalaman saja, ketika saya ruang di kolaborasi Zoom dengan teman-teman itu malah banyak yang sangat lebih parah daripada kita. Jadi sebenarnya sekolah kita itu malah lebih sudah baik dalam hal penanganan siswa ya, seperti itu. Mungkin kalau nanti ada kiranya masih kekurangan di sisi apa kita itu memang perlunya yang namanya koordinasi dan komunikasi. Nah, ini dari hasil presentasi mungkin dari Bapak Ibu mau memberi masukan dari apa yang kami sampaikan atau mungkin monggo refleksi tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu BK bagaimana untuk biasanya kan itu BK, anak BK, nah ini bagaimana? Nah, oh iya, ini sepintas juga kalau di tim waktu itu dalam satu kelompok itu kebanyakan memang saya guru SD. Jadi penanganan itu memang ke wali kelas. Nah, kalau SMA atau SMK kita memang mesti menjurusnya ke BK. Tetapi ketika kita mempelajari hal ini lebih penting juga yaitu wali kelas juga mendampingi. Jadi memang itu gambaran dari apa yang saya pelajari di budaya positif. Jadi memang gimana ya kalau sebagai kontrol guru ya Bapak Ibu, kadang kita memang kadang wah mosok ini bocah beler sak sekolah ya terus kok ada mana nah seperti itu hal-hal wajar. Nah kemarin juga kita gini pernah diskusi kalau seandainya itu tidak ada poin pelanggaran ketika pas gongnya berkaitan dengan ini permasalahannya yang lebih tinggi, ada yang menyampaikan Apel gimana Bu? Ya seperti itu bahasanya teman-teman. Nah itu kita kembalikan ke sekolah. Jadi memang kalau memang tidak ada tabel poin pelanggaran, tapi tetap ada yang namanya aturan di dalam sekolah ya. Walaupun itu mungkin tidak tertulis di buku, karena kalau anak-anak dilihat poin pelanggaran ini 15, ini 30, nah seperti itu. Kalau yang saya tangkap dari pembelajaran saya itu menjadi anak itu seperti saya itu disiplin karena sekolah punya aturan, tapi bukan disiplin karena dirinya sendiri. Seperti itu dari saya. Mungkin Pak Kain ada lagi mau tambahan? Sedikit, ya. Dari Bapak seyogianya Jogja, seyogianya kita semuanya itu bisa menerapkan segitiga restitusi bahwa kita mulai dari CGP. Kemudian di kelas ketika ada pembelajaran yang memang anaknya memang membutuhkan bimbingan, kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Kiranya pertama kita menstabilkan masalah dulu, yang kedua adalah kita mulai memvalidasi kasusnya itu benar atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah kita meyakinkan peraturan apa yang disuruh kita. Seperti kemarin ketika saya ditanya oleh satu teman kita, Bu Novi, Pak, apakah kemarin di kelas kita di ekstra kurikuler itu ketika anak nggak bawa perlengkapan yang dibawa, apakah pulang sekolah jalan kaki? Nah, itu adalah memvalidasi. Sebetulnya itu hanya sebagai punishment saja atau penguatan. Tidak ada anak kita yang nggak menggunakan perlengkapan di pramuka dan saya suruh jalan kaki, tidak. Artinya memvalidasi itu kita saling bisa melaksanakan sebagai restitusi dengan cara 3 tadi. Yang pertama kita mencoba untuk bisa menstabilkan keadaan, yaitu hanya yang pokok wajar, tidak langsung dihukum. Yang kedua kita mulai memvalidasi kasus benar atau tidak dari segi guru, teman sejawat, rekan dan anak-anak itu sendiri. Yang terakhir adalah kita mencoba untuk bisa meyakinkan peraturan sekolah apa yang dilanggar. Kalau peraturan sekolah misalkan di ekstrakurikuler dia nggak menggunakan perlengkapan lengkap, ya sudah. Sementara kita tegur dulu, tidak langsung disuruh jalan kaki pulang. Terima kasih dari kami. Mohon maaf segala kekurangan. Saya tawarkan sekali lagi, apakah ada refleksi dari teman-teman terkait hari ini kita belajar apa saja? Oke, terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Eka dan Pak Evan. Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah kita terbuka, lebih membuka diri, di mana selama ini kan kalau saya dulu waktu masih baru-barunya jadi guru itu pasti awal-awalnya tadi 5 kontrol tadi pasti yang pertama penghukum itu pasti penghukum itu waktu awal-awalnya menjadi guru.
ternyata psikologi anak ini terkait mentalnya anak dari zaman kita masih muda, masih sekolah dengan anak sekarang itu berbeda. Kalau dulu sama guru itu guru mendelik wis wedi, wis takut. Kalau sekarang kita mendelik ya tambah dipendelik gitu. Makanya mungkin karena ada budaya positif ini kan saya tadi lihat ada paradigma barunya adalah menggunakan teori psikologi modern. Nah itu mungkin karena perbedaan mental dari generasi dulu dengan generasi Z sekarang yang berbeda. Maka oleh karena itu adanya budaya positif. Tadi kita belajar bagaimana apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu yang terakhir ada restitusi. Nah restitusi ini kalau kemarin Bapak sempat lihat saya di ngurusin kasusnya salah satu dua orang anak yang terbaru, kata Bapak ini sudah ini restitusi katanya, sudah mengikuti segitiga restitusi. Ya enggak, itu mungkin kita pernah melakukan hal itu tapi tidak sadar apa itu maksudnya, tapi tidak sadar bahwa itu adalah restitusi atau segitiga restitusi. Tapi di sini ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa melakukan segitiga restitusi itu juga kadang harus menyampingkan ego kita, di mana kita itu tidak boleh jadi langsung penghukum, tidak boleh langsung membuat anak itu salah. Dan kalau sebagai teman ya iya, tapi tidak seperti teman sebaya seperti itu. Makanya kita harus menyampingkan ego, di mana restitusi ini ya kembali lagi untuk anak, sehingga anak itu bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia salah dan dia harus memperbaiki apa yang dia salah itu. Itu aja Bu Eka dan Pak Faid. Terima kasih atas materinya itu yang akan kami bisa lakukan di kelas. Semoga menjadi pengembangan diri untuk guru supaya lebih baik membuat siswa kita juga merasa lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah kita sudah refleksi. Terima kasih Mas Kiki dan harapan kita semuanya. Tadi sudah terangkan Mas Kiki dan teman-teman semuanya wajib menerapkan, karena haknya adalah mereka pada prinsipnya sebagai anak butuh dibimbing, dan hak mereka adalah bisa memberikan kesempatan untuk berubah gitu ya. Terima kasih dari kami. Kita lanjutkan dengan aset sekolah. Orang kasih dulu. Terima kasih. Tambahan mungkin Pak Faid dan Bu Eka, jadi menambahin tadi Bu Kiki. Jadi dari budaya positif ini teman-teman, sebetulnya kita itu sama-sama harusnya belajar. Dari mulai tadi ditanya tingkatan kita itu sebagai apa, penghukum. Mungkin memang kita sadari ya bahwa kita di awal-awal seperti itu, tapi mungkin setelah kita tahu ada teori budaya positif ini, nanti kita secara bersama-sama mari kita melaksanakan ya budaya positif ini di sekolah kita, supaya nanti budaya dan itu supaya budaya yang berada di sekolah kita menjadi lebih baik. Seperti halnya tadi Bu Kiki ternyata sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Mari monggo kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait anak, bisa memakai teori segitiga restitusi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Faid dan Bu Eka. Jadi mari bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Andi. Ditambah dilengkapi itu nggak pakai ini. Saya hanya sedikit saja menambahkan dari Bu Andi tadi dan Bu Kiki. Ini kan kegiatan yang sangat positif sekali Pak, dan alangkah baiknya semua guru bisa ikut. Nah, enggak, ini maksudnya untuk penerapan kita ke anak. Jadi tidak hanya kalau ini kan ya mungkin di yang lainnya sudah paham tentang restitusi, tapi ini
Baik, terima kasih. Oh, masukkan, silakan. Barakallah. Singkat saja, mungkin nanti ketika program ini sudah berjalan, itu akan sangat mendukung program BK karena kan selama ini kan BK itu dalam diri sebagai polisi sekolah. Tahunnya BK itu menghukum, tahunnya BK itu memberikan hukuman kepada anak-anak. Ketika ini sudah berjalan, nanti otomatis pelabelan itu akan hilang secara otomatis. Jadi mungkin nanti ketika Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan, saya sebagai guru BK akan sangat berterima kasih karena telah mendukung programnya. Sangat terbantu juga ya. Mantap, satu visi ya Bu. Nah, ini tadi masukan dari Gus Rizka arahnya adalah teman-teman semuanya ke grup yang lebih besar gitu ya. Satu sekolah ini kan baru 10 atau 12. Kalau nanti dikehendaki pada saat nanti ada diseminasi berikutnya nanti kita praktekkan betul-betul bagaimana membuat peraturan kelas. Ilmunya sangat bermanfaat sekali Pak. Untuk kita kan memang guru itu kan harus update. Ya tadi yang disampaikan psikologi modern kan tidak lagi anak-anak yang seperti dulu kita apa istilahnya penelonnya aja sudah mundur. Kalau sekarang penelonnya tambah ini. Ini ilmu yang sangat bermanfaat Pak untuk penerapan kita dalam kesehariannya apa ya istilahnya mendidik anak gitu. Terima kasih Bu Rizka dan Bu Ainun, Bu Kiki dan Bu Atis sudah seluruh rekan sejawat. Berarti kita seyogianya mempraktekkan hal tersebut. Nah nanti dalam waktu yang banyak atau dalam waktu yang lebih tepat lagi nanti jika dikehendaki dan kita mengamini nanti ke kepala sekolah, kira-kira artinya kita betul-betul mempraktekkan kembali supaya semuanya bisa ikut dan pelan-pelan mulai dari diri kita sendiri dahulu begitu ya kita. Terima kasih dari kami, mohon maaf segala kekurangan dari kita. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan wabillahi hidayah. Sebelum salam nanti ada materi budaya aset yang diberi oleh segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini Miseka mau membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini nanti akan kita buat kesepakatan kelas sehingga kelas kita menjadi positif, gitu ya. Kelas yang mempunyai ini apa? Kondisi-kondisi di mana kalian itu antar saling teman, antar saling dengan guru itu bisa saling menghargai dan saling menghormati, gitu ya. Nah, pertama nanti Miseka mau memberikan ini satu lembar, kalian Miseka minta tolong tulis satu kalimat atau mungkin satu kata saja ya, yang mana digunakan untuk keyakinan kelas kita, ya, gitu ya. Ini nanti Miseka bagikan satu-satu, setelah itu kalian tulis. Setelah kalian tulis nanti maju satu-satu ditempel di media ini, gitu ya, yang rapi, oke? Paham? Oke. Ini Miseka bagikan dulu.
ya. Pun harus sadar diri, ya. Dari segi apapun loh. Terus saling menghargai, tidak ngece. Itu salah satunya. Tak ngece. Contohnya gini. Nek misalkan sedikit ngomong koyoke ana sing tersinggung kon ada yang guyu. Berarti kan kira-kira ini nanti ada yang merasa enggak ya? Ada yang merasa sakit hati enggak ya?